Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Febrianti dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Sostekbum, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan, keputusan sampai dengan penilaian, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik menandakan sikap dan peran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Lalu, menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik tahun 2005, partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa yang tidak memiliki wewenang maupun dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Lalu dikutip dari buku Partisipasi Politik Masyarakat, Teori dan Praktik tahun 2016, karya Rahmawati Halim dan Mukhlid Lalongan, partisipasi politik bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif. Terus, partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik. Lalu partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan sehingga secara langsung atau tidak memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat, yaitu 1. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Lalu, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah supaya dapat diperbaiki, sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi. Di sini partisipasi politik ada beberapa faktor dan memiliki 3, yaitu pertama faktor psikologis. Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individual atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik. Yang kedua, faktor ekonomi atau rasional. Oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya. Yang ketiga, faktor sosiologis. Faktor ini meliputkan aspek beragama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya, dan berpengaruh kepada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintah. Partisipasi politik dibagi menjadi 2, yakni partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan bernegara dengan sesuai tujuan. Partisipasi politik warga negara dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya ikut serta dalam kegiatan pemilu, tidak golput dalam pemilu, mengawal jalannya pemilu dari awal hingga akhir agar tidak terjadi kecurangan. Lalu partisipasi politik memiliki tujuan, yakni merupakan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik. Idealnya, tujuan partisipasi politik tersebut tidak lain adalah untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan yang dirumuskan tersebut merupakan kunci dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di negara yang menganut pemahaman demokrasi, berbentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Perilaku warga negara yang dapat dihitung intensitasnya adalah melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya atau vote turnout.
dibanding dengan warga negara yang berhak memilih seluruhnya. Terus, di negara demokrasi ini, partisipasi dapat ditunjukkan di berbagai kegiatan. Biasanya dibagi-bagi jenis kegiatan berdasarkan intensitas melakukan kegiatan tersebut. Ada kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, besar sekali jumlahnya dibandingkan dengan jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara menjadi pemimpin atau partai atau kelompok kepentingan. Ya, partisipasi politik mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang khas. Seperti selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintah tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintah, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana cara sebuah institusi itu bekerja, dan dapat menerima perbedaan pendapat, lalu memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.